tapi namanya Eurasian Plate. Kemudian ada Plat Filipina. Nah, Plat Filipina itu desek bagian utaranya Sulawesi, ya. Kemudian Plat Eurasia itu mendesak bagian utara dari Sumatera, ya. Selatannya Sumatera dan selatannya Jawa, kemudian selatannya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau sebelah kanannya ini, ya, itu didesak oleh Pelat Indo-Australia. Nah, jadi Indonesia itu memang kejepit, ya, makanya banyak terjadi gempa. Nah, di sini ada gambar titik-titik, ya, titik-titik itu maksudnya jalur gempa. Nah, di bagian dunia yang lain, ya, itu ada plat-plat macam-macamnya, bisa dilihat sendiri. Itu gerakannya ada yang menjauh, ya, contohnya ini yang Pacific Plate geraknya ke kiri, ya, tapi Nazca Plate geraknya ke kanan. Nah, itu saling menjauh. Tapi kalau yang uh, saling mendekat, ya, contohnya yang dari Eurasian Plate, ini arahnya ke sini, ya, bisa dilihat dari panahnya. Sedangkan Pacific Plate-nya mengarah ke Eurasian Plate, ya. Nah, sementara itu Philippine Plate juga bergerak, ya. Nah, di sini panahnya nggak jelas ini geraknya kemana. Mestinya geraknya ke arah Indonesia, ya, karena saya pernah baca di referensi lain, Philippine Plate itu memang yang termasuk menjepit bagian Indonesia. Jadi ini arahnya ke arah Indonesia gerakannya. Nah, terus di sini ada keterangan, ya, San Andreas Fault atau patahan San Andreas, ya. Nah, ini patahannya terjadi di perbatasan antar lempeng. Nah, disitulah banyak gempa, ya, banyak eh, apa sumber gempanya itu di patahan San Andreas. Sebetulnya di ini di bawah laut, ya, tapi cukup dekat dengan bagian darat. Makanya negara bagian California yang paling dekat dengan patahan San Andreas itu sering kena gempa, ya, terutama kota San Francisco dan sekitarnya, ya. Nah, Indonesia, ya, kita bahas Indonesia fokusnya. Di sini ada keterangan bahwa pelat tektonik yang ada di Indonesia itu supaya bisa dianalisis dengan lebih dalam, ya, dibagi-bagi lagi jadi kecil-kecil, ya. Nah, yang melakukan ini sebetulnya adalah ahli-ahli teknik geologi, ya. Jadi ada megatrust, ya, megatrust itu maksudnya pelat tektonik, ya. Megatrust Sumatera Utara, ya, terus megatrust Sumatera Selatan, megatrust Jawa Sumba. Nah, masing-masing itu punya kekuatan tersendiri, ya. Misalkan yang ini megatrust South Sumatera, ya. Nah, di sini tertulis magnitudenya itu atau kekuatan gempanya itu 9,2, ya. Kemudian kecepatan geraknya itu 60 mm per tahun. Nah, kalau yang ini, yang B, ini istilah geologi, ya. Saya terus terang saya nggak paham apa itu maksudnya B sama dengan 0,96 itu saya nggak tahu apa maksudnya, ya. Karena ini sebetulnya bukan peta untuk orang sipil, ini peta untuk teknik geologi, ya. Yang membuatnya adalah Pak Mansur Irsam bersama timnya, ya. Kemudian berikutnya, ya. Nah, kalau ini dibuat oleh Pak Asrul Rifat. Jadi sebetulnya Pak Asrul Rifat sama eh, Pak Mansur itu, ya, itu satu tim juga. Tapi mereka ngerjainnya ada yang beda, gitu, ya. Makanya ada perbedaan peta. Nah, kemudian yang ini adalah petanya Pak Asrul Rifat, ya. Pak Asrul Rifat ini orang teknik geologi. Kalau Pak Mansur Ihsan ini sebetulnya orang teknik sipil bidangnya geoteknik, ya, makanya dia paham peta geologi. Nah, kalau ini peta geologi asli, ya. Nah, ini gambar megatrust yang lebih kecil-kecil lagi, ya. Jadi yang tadi kan megatrustnya cuma dibagi dua, ya, South Sumatera, North Sumatera dan South Sumatera.
Kalau yang ini dibaginya lebih kecil-kecil lagi. Jadi sampai ada megatrust di sekitar Pulau Mentawai ya, namanya megatrust Mentawai Bagai ya, dan sebagainya. Ini juga ada keterangan kekuatannya ya, sekian magnitud. Nah, ini istilah A dan B ini istilahnya orang geologi ya. Kita nggak perlu sampai pelajari sejauh itu. Nah, ini eh, peta kejadian gempa ya. Ini datanya dari tahun 1900 sampai 2016 dengan kekuatan gempa atau magnitud di atas 5 ya. Nah, di sini ada 5 macam warna ya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru. Nah, yang merah itu yang bahaya karena kedalamannya cuma 0 sampai 50 km. Jadi semakin dekat sumber gempanya dengan bangunan tempat kita tinggal, itu bahaya ya. Semakin dalam sumber gempa, kalau kedalamannya sampai antara 200 sampai 300 km, itu bisa dibilang tidak bahaya ya, karena energi gempanya sudah eh, diredam oleh tanah ya, oleh lapisan kerak bumi. Nah, jadi kita itu harus waspadanya kalau misalkan pihak BMKG mengumumkan kedalaman gempanya kurang dari 50 km, nah itu berarti memang gempa yang tipenya berbahaya ya. Nah, bisa dilihat di sini Indonesia itu sepertinya penuh ya dari uh, dari apa Aceh sampai ke Papua atau penuh. Kemudian Sulawesi, Halmahera juga penuh ya kena gempa. Cuma sedikit aja selatan Sulawesi ini masih ada putihnya ya. Nah, yang paling bersih itu Kalimantan ya. Ada gempa juga di sini di utaranya. Tapi bisa dibilang Kalimantan itu tidak rawan gempa karena memang bukan jalur gempa di sana ya. Tidak ada potensi yang eh, di mana lempeng ketemu lempeng lalu tabrakan di daerah Pulau Kalimantan. Nah, ini petanya mirip ya. Kalau tadi petanya itu, nah ini sebenarnya hampir mirip juga ya. Tempat utama itu tahun sekian ke sekian, magnitud lebih besar dari 2. Ini peta berikutnya, tahun yang sama magnitudnya juga lebih besar dari 5. Jadi di sini juga kedalamannya antara 0 sampai 50. Petanya hampir sama aja ya kalau menurut saya. Ini saya juga nggak paham kenapa Pak Asurifak mengeluarkan 2 jenis peta ya. Informasinya hampir mirip. Nah, kemudian tentang kedalaman gempa ya. Kedalaman gempa kan tadi range-nya 0 sampai 50 km, terus 50 km sampai 100 ya, dan sebagainya. Tapi ada juga peneliti lain tuh mengkategorikannya beda ya. Yang kedalamannya yang disebut gempa dangkal 0,1 sampai 33 km, terus gempa pertengahan atau sedang 33 sampai 60 km, terus 60 sampai 100 km, 100 sampai 200, lalu 200 sampai 692. Nah, ini petanya ya. Jadi eh, beda ahli kategori kedalaman gempanya itu beda ya. Tapi nggak masalah, kita lihat aja bahwa di sini memang potensinya besar ya untuk kena gempa. Nah, apa yang terjadi kalau ada bencana ya? Ini ada data dari tahun 1815 sampai 2016. Nah, yang ada kaitannya dengan gempa yang warna hijau muda dan hijau tua ya. Yang hijau muda, gempa bumi dan tsunami. Yang hijau tua hanya akibat gempa bumi. Nah, ini adalah persentase rumah yang rusak ya. Jadi memang sebagian besar gara-gara gempa ya dibandingkan dengan akibat lainnya. Nah, yang warna biru ini apa nih? 11% ini warnanya yang mana ya? Warnanya agak mirip-mirip, tapi yang jelas bukan gempa ya. Mungkin ini banjir ya warnanya ini. Lebih mirip warna banjir ya. Nah, terus persentase jumlah korban ya, maksudnya korban jiwa ya. Nah, bisa dilihat di sini gempa bumi itu dominan ya.
baik yang akibat gempa bumi dan tsunami ataupun yang hanya akibat gempa bumi. Jadi memang gempa bumi itu memang berbahaya. Jadi artinya kita harus harus waspada ya kalau ada daerah gempa. Nah ini juga istilah kegempaan ya. Ada yang namanya hipocenter. Hipocenter itu dari sumber gempa sampai ke lokasi tempat meninjau data gempa ya. Nah, hipocenter itu adalah jarak dari titik kejadian gempa bumi di fokus ya. Fokus itu adalah sumber gempa sampai ke site atau lokasi yang ditinjau. Nah, kalau epicenter itu adalah proyeksi dari hipocenter di permukaan bumi dan merupakan jarak fokus dari fokus ini ya. Fokus adalah sumber gempa, tarik garis tegak lurus dengan permukaan. Nah, itu namanya adalah epicenter ya, atau bisa juga disebut dengan kedalaman sumber gempa ya, atau focal depth. Kemudian gelombang gempa merambat dari hipocenter ke patahan sesar atau fault rupture ya. Nah, di sini ada gambarnya, contoh ya. Ini lokasi tinjauan, kemudian ini sumber gempa ya. Nah, kemudian ada rambatan gelombang ya, gelombang gempa maksudnya. Di sini ada gerakan tanah yang sebelah kiri naik, sebelah bawahnya turun. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya gempa ya. Nah, kenapa sebelah kiri naik, sebelah kanan turun? Ya karena tabrakan tadi antar lempeng ya. Tabrakan antar lempeng itu berarti salah satu naik dan satunya lagi turun ya. Bisa yang kiri, bisa yang kanan. Tapi di gambar ini contohnya sisi kirinya naik, sisi kanannya turun akibat tabrakan ya. Nah, ini juga masih ada tentang istilah ya. Fokus atau hipocenter itu pusatnya gempa. Kemudian kalau tarik garis tegak lurus terhadap permukaan itu namanya focal depth. Yang pas di atasnya fokus itu namanya epicenter ya. Nah, kemudian ini posisi observer misalkan ya. Nah, dari posisi observer atau pengamat sampai ke posisi sumber gempa itu namanya hypocentric distance atau jarak hypocentric. Nah, dari epicenter ke lokasi observer namanya epicentral distance ya. Nah, di sebelah kanan ini ada tabel menurut peneliti yang lain lagi ya, namanya Kramer. Kalau Kramer mengkategorikan gempa dangkal, sedang dan dalam itu seperti ini ya. Yang dangkal 0 sampai 70 km, yang sedang 70 sampai 300, yang dalam 300 sampai 700 km ya. Jadi kita yang harus kita perhatikan kalau gempanya itu dangkal karena bahaya ya. Kalau gempanya dalam tuh nggak apa-apa karena akan teredam energi gempanya oleh lapisan tanah. Nah, ini tentang gerakan lempeng ya. Namanya sesar atau fault. Nah, sesar atau fault itu adalah celah pada kerak bumi yang berada di perbatasan antara dua lempeng tektonik. Nah, gempa sangat dipengaruhi oleh pergerakan batuan dan plat atau lempeng pada sesar ini. Di sini ada gambarnya ya. Contohnya ada plat sisi kiri ya. Sebenarnya platnya nggak sekecil ini, tapi panjang dan luas ya. Ini cuma diambil sebagian aja pas di perbatasan pertemuan antara lempeng kiri dan lempeng kanan ya. Nah, yang lempeng kiri ini posisinya itu awalnya di bawah ya. Kemudian karena tabrakan dengan lempeng kanan, lempeng kiri ini naik ya. Kemudian lempeng kanannya selain jadi posisinya lebih rendah dari yang kiri ya, karena yang kiri naik. Yang kirinya ini juga beda posisi secara horizontal ya. Ini karena yang kanannya ini bergerak secara horizontal. Jadi kelihatannya yang semulanya
titik ini itu asalnya kan di sini ya. Yang bagian kiri ini naik, yang bagian kanan bergeraknya menjauhi kita. Nah, makanya akhirnya jadi seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian ada istilah foot wall dan hanging wall ya. Nah, kita tahunya dari mana yang mana foot wall, mana hanging wall ya. Kita lihat aja bagian yang miring ini ya. Nah, di bagian yang miring ini, bagian atasnya itu pasti namanya hanging wall ya. Bagian bawahnya garis yang ini berarti namanya foot wall. Walaupun posisinya ini ada di lebih atas daripada yang kanan ya. Walaupun ini lebih tinggi, namanya foot wall. Dan ini namanya hanging wall ya. Jadi patokannya adalah posisi berdasarkan garis patahan ini. Nah, tadi itu ada foot wall dan hanging wall ya. Hanging wall atau dinding gantung adalah blok sesar yang terletak di permukaan atas bidang sesar ya. Ya tadi juga sudah dibahas ya. Ini kan garis miringnya ya. Garis miring yang terbentuk karena pelatnya bergerak ya. Yang ada di bawah garis miring itu pasti namanya foot wall. Yang ada di atas garis miring pasti namanya hanging wall ya. Itu aja bedanya. Nah, sesar atau fault ya, itu akan menyebabkan terjadinya gempa ya. Nah, di sini ada beberapa jenis sesar. Yang pertama namanya sesar normal ya. Sesar normal itu adalah akibat batuan yang menumpuk merosot ke bawah karena batuan penumpuk di kedua sisi bergerak saling menjauh. Nah, saling menjauh jadi merosot kiri ya. Yang kiri turun, yang kanan juga turun. Nah, yang ini posisinya masih tetap ya. Itu yang namanya normal fault. Ada jenis lain ya. Ini sesar terbalik ya. Nah, kalau sesar terbalik yang kirinya naik, kanannya naik, ininya yang tengah-tengahnya diam ya. Kalau dilihat dari samping seperti ini ya, misalkan di sini ada yang namanya hang wall dan foot wall ya. Nah, ini kalau contohnya eh, antara daratan dan lautan ya, bisa jadi seperti ini posisinya. Nah, ada satu lagi ya, adalah yang namanya sesar geseran jurus ya. Sesar geseran jurus itu nggak ada yang naik dan nggak ada yang turun ya, tapi bisa jadi yang kiri itu mendekati kita, yang kanan menjauhi kita ya. Nah, makanya sungainya putus. Ini kan gambar sungai ya. Sungai bisa putus karena adanya gerakan seperti ini. Kalau digabung, gambarnya ini ya. Jadi ada gambar normal fault, extraction fault, dan reverse fault ya. Pengertiannya sama aja dengan ketiga gambar sebelumnya. Nah, ini contoh lagi, eh, contoh spreading dan subduction ya. Kalau spreading itu berarti pelatnya saling menjauh, seperti gambar ini ya. Ini kan pelatnya menjauh satu sama lain. Tapi juga ada contoh subduction. Nah, yang subduction itu antara ini dengan daratan ya. Ini kan lautan nih. Ada tulisannya ocean ya. Nah, yang lautan, yang dekat pantai mendekati daratan, yang daratannya mendekati lautan. Nah, makanya tabrakan ya. Tabrakannya disebut subduction. Nah, kalau tabrakan nanti ada yang kalah nyelip ke bawah ya. Nah, ini contohnya lempeng yang lautan nyelip ke bawah daratan. Makanya nanti ada muncul energi gempa. Nah, di sini ya. Pas kegesek lempeng lempeng gesek lempeng ketemu ya karena tabrakan maka muncullah energi kinetik ya. Nah, di sini posisinya earthquake vokal ya. Ini tulisannya nggak lengkap nih. Jadi ini adalah fokus gempanya. Jadi disinilah posisi sumber gempa ya.
Nah, ini gambar gelombang ya, gelombang pada lapisan tanah. Ini semula waktu belum ada gempa seperti ini ya. Misalkan tanahnya kita anggap seperti susunan kotak-kotak seperti ini ya, susunan elemen kotak-kotak seperti ini. Nah, kemudian ada gempa ya. Gempanya itu akan menyebabkan kotaknya itu ada yang meregang ya, jadi lebar-lebar, ada yang memampat, terus lebar mampat ya. Nah, itu namanya gelombang utama ya, atau primary wave. Nah, kemudian ada juga namanya gelombang kedua atau secondary wave ya. Itu bisa bikin tanahnya bergelombang ya. Nah, kalau bergelombang seperti ini benda ataupun orang yang ada di atasnya tanah itu bisa kelempar ya, karena tanahnya bergelombang gerakannya. Nah, jadi ada yang naik turun ya. Terus ada juga jenis gelombang namanya relief wave ya. Nah, kalau seperti ini gelombangnya itu seakan-akan muter ya, karena muter itu maka ada bagian yang seperti bukit, ada yang lembah ya. Jadi melengkung ke atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah gitu. Nah, tapi bagian bawahnya bisa dibilang datar ya. Nah, itu namanya relief wave. Nah, kalau low wave itu yang eh, paling ini ya, paling complicated gerakannya. Jadi dalam arah horizontal ya, ini bergeraknya ke sana ya, menjauhi kita, yang ini mendekati kita. Tapi sementara itu juga ada bentuk tanah ya, naik turun seperti ini akibat gelombang low wave. Jadi ini yang paling apa ya, paling mengubah bentuk tanah ya. Nah, kalau paling mengubah bentuk tanah ya sudah pasti paling bahaya ya, karena bangunan-bangunan berdirinya di atas tanah ya. Nah, tentang gelombang gempa ya. Contohnya, ini kan ada gambar bumi ya. Contohnya ini ada bumi, terus ini ada inti bumi ya. Kemudian ada kejadian gempa di fokus gempa ya, atau earthquake fokus. Nah, dari sini gelombang gempanya itu merambat lewat lapisan-lapisan bumi ya. Nah, bisa jadi gelombang gempanya itu langsung ke sini ya. Nah, kemudian mantul ke sini, terus ke sini ya. Jadi mantulnya dua kali ya. Mantul pertama, mantul kedua, baru gelombangnya diterima oleh stasiun gempa ya, di mana direkam dengan alat namanya seismograf. Nah, bisa juga kemungkinan mantulnya cuma satu kali ya, dari fokus ini ke sini ya, mantul pertama, terus langsung ke stasiun. Atau bisa juga ya, saya di sini ada stasiun pencatat gempa, gelombang gempanya itu lewat sini, nembus inti bumi, lalu ke sini ya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, jadi karena gelombang gempanya melewati lapisan-lapisan tanah, bisa jadi kalau ada data gempa kepantul dua kali dulu sebelum direkam oleh stasiun, nanti rekaman datanya beda dengan kalau data gempanya diperoleh dari yang pantulannya cuma satu kali ya. Karena yang dilewatinya akan beda ya. Di sini kan melewati lapisan tanah atas ya, kemudian ke stasiun. Kalau ini melewati lapisan tanah yang lebih bawah. Nah, kepadatannya kan beda, jadi makanya bisa beda data nanti yang diperoleh. Nah, ini alatnya ya, mungkin udah pernah lihat kalau nonton di TV ya, atau di YouTube. Jadi alatnya itu dulu waktu masih awal-awal dibuat ya, sederhana aja, jadi cuma jarum ya, ada tintanya tapi kemudian ini gulungan kertas. Nah, jarumnya ini fleksibel gerakannya ya. Jadi kalau ada gempa, jarumnya itu gerak-gerak sambil menulis di kertas ini ya.
kertas ini gulungannya jalan terus, jadi nanti ada rekamannya. Nah, tapi kalau sekarang mesinnya seperti ini ya, jadi yang tercatat itu lebih apa ya, lebih teliti lah yang daripada yang jarumnya seperti ini ya. Dan kemudian walaupun mencatatnya langsung ke kertas, ada juga yang direkam secara digital ya, biasanya kan seperti itu sekarang, nggak cuma berupa catatan dalam kertas. Nah, ini contoh rekaman apa ini? Apa ya? Nah, ini adalah percepatan tanah ya, yang direkam oleh dua buah stasiun. Nah, lokasi stasiun ini beda ya. Yang stasiun yang atas ini ya, yang rekaman atas ini adalah stasiun di sini, mana tadi? Central Alaska ya. Nah, di daerah Alaska di Amerika Utara. Nah, yang stasiun yang kedua yang gambarnya di bawah, ini posisinya ada di negara bagian Indiana ya. Jadi yang ini utara, yang ini saya nggak hafal ya. Indiana itu sebelah mana dari Amerika. Yang jelas ini beda negara bagian ya. Yang ini negara bagian Alaska, yang ini negara bagian Indiana ya. Nah, rekamannya beda kan, padahal gempanya sama. Jadi tergantung posisi stasiun itu sendiri, lalu getaran gempanya itu melewati tanah bagian mana ya. Kalau tanahnya lunak, getarannya itu besar ya, seperti ini ya. Kalau tanahnya lebih keras, maka getarannya lebih slow lah istilahnya ya. Nah, terus di sini ada catatannya. Posisinya stasiun itu beda 5 km. Nah, jadi perbedaan jarak 5 km aja, datanya sudah beda ya. Kelihatan jelas yang di sini, yang bagian tengah ya. Kan kelihatan nih amplitudo gelombang gempanya ya. Ini kan amplitudonya besar-besar ya. Nah, yang di Indiana sebelah sininya amplitudonya lebih kecil karena lebih jauh posisinya dari sumber gempa, walaupun bedanya cuma 5 km. Nah, alat tadi itu ya, seismograf adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan alat perekam yang mendeteksi gerakan tanah karena gempa bumi. Biasanya ini akan terdiri dari perekam dan seismometer yang merupakan sensor untuk mendeteksi kecepatan tanah. Jadi selain menggambar di kertas tadi ya, ada juga yang namanya seismometer. Jadi alatnya itu terintegrasi jadi satu ya. Ada yang menulis gerakan tanah, ada yang bagian merekam kecepatan tanah ya. Nah, kemudian seismometer itu sifatnya sensitif dan mudah mendeteksi ledakan kuat pada jarak 100 km. Nah, seismometer itu beda dengan geofon ya. Nah, geofon ini sebetulnya juga bisa mendeteksi kecepatan tanah, tapi kurang sensitif dan digunakan untuk pemantauan dan survei jarak dekat. Jadi geofon itu bukan untuk skala besar yang sampai bisa mendeteksi gempa di negara lain, gitu ya. Nah, kalau akselerograf itu namanya nama lainnya, akselerograf itu adalah perekam yang menggunakan akselerometer untuk mendeteksi percepatan tanah. Jadi bahasa Inggrisnya percepatan itu kan acceleration ya. Nah, untuk merekam percepatan tanah, alatnya namanya adalah akselerograf. Nah, akselerometer itu jauh kurang sensitif dibandingkan seismometer, tapi memiliki jangkauan yang jauh lebih besar. Mendeteksi lebih kurang 2 kali gravitasi bumi atau lebih percepatan tanah. Tanda kurung ya, ada keterangan benda mulai terbang dari tanah pada kondisi 1 kali gravitasi. Nah, jadi idealnya kalau ingin punya data lengkap, pasang seismograf dan akselerograf ya. Tapi ya tergantung dengan dana juga ya. Nah, kejadian gempa dicatat oleh akselerograf dalam bentuk akselerogram atau rekaman percepatan getaran gempa.
Akselerogram menunjukkan nilai percepatan gempa pada suatu titik dalam suatu kurun waktu. Riwayat waktu atau time history gempa diperoleh dari akselerogram. Nah, jadi kalau orang mendesain gedung ya, input beban gempa yang dimasukkan ke dalam program SAP atau ETAPS itu bisa jadi berupa riwayat waktu terjadinya gempa ya, yang berupa percepatan tanah. Itu contohnya ya. Bisa juga pakai cara lain yang lebih mudah, yaitu pakai data respons spektra ya, nanti saya terangin. Nah, dalam kondisi ideal, data getaran suatu gempa direkam oleh banyak stasiun pencatat ya. Nah, sampai saat ini kejadian gempa tidak dapat diprediksi, dan di sisi lain diperlukan anggaran dan pembangunan instalasi dan perawatan peralatan akselerogram, maka tidak banyak catatan time history. Nah, di Indonesia itu saya pernah nyari ya, time history untuk gempa di Indonesia, nggak ketemu ya. Jadi saya cuma nemu satu, itu juga rekaman tahun 2007 di Pulau Mentawai, cuma itu aja yang saya dapat. Nah, itu tergantung dari ini juga sih sebetulnya anggarannya. Jadi kalau di Indonesia, memang umumnya yang dipasang tuh seismograf, akselerografinya jarang ya, makanya datanya sedikit. Kalau seismograf itu udah pasti dipasang di mana-mana, dan datanya ada di BMKG ya, bisa dilihat di websitenya BMKG. Nah, ini contoh data gempa El Centro. Nah, gempa El Centro ini sebetulnya udah kuno ya, tahun 1940. Nah, tapi orang sampai sekarang tuh pakai data gempa ini karena gempanya itu lama ya durasinya. Jadi kalau ingin tahu apakah desain struktur gedungnya itu kuat atau enggak, kita kasih beban gempa besar dan lama gitu ya. Nah, ini lemah. Nah, makanya sampai ada hampir 30 detik ya. Makanya data gempa El Centro itu sering sekali dipakai sampai sekarang untuk mendesain bangunan, gedung ataupun jembatan ya. Nah, ini bedanya apa nih antara gambar yang paling atas, yang di tengah, dan yang di bawah ya. Nah, yang di atas ini adalah grafik percepatan ya. Ini adalah percepatan tanah. Kalau yang ini kecepatan, kalau yang ini perpindahan tanah ya. Semuanya ini bisa diplot bersamaan memakai alat seismograf tadi ya. Nah, ini contoh data yang saya ambil dari USGS Gov ya. Jadi data gempa kalau versi Amerika itu adanya di USGS Gov, dari sendiri earthquake ya. Di situ ada data gempa seluruh dunia ya. Ini datanya lengkap. Nah, seismografnya kan cukup sensitif, makanya data gempa Indonesia pun ada di situ. Nah, ini saya ambil itu adalah data gempa tahun 2004 waktu Aceh kena gempa besar ya. Nah, menurut data dari USGS-Gov, magnitudenya itu 9 ya. 9 itu sangat besar. Karena yang disebut gempa besar itu mulai magnitudo 5 ya. 5 ke atas itu udah besar, yang bisa merusak bangunan. Nah, kemudian kedalamannya 21,5 km, berarti gempa dangkal ya. Makanya ada tsunami-nya juga, karena tidak teredam oleh lapisan tanah, karena gempanya dangkal sekali, cuma 21,5 km. Nah, ini data-data lainnya ya, cuma sebagai contoh aja saya tampilkan. Nah, ini gambarnya tentang gempa Aceh ya, yang tahun 2004. Kalau di USGS-Gov itu ada gambar intensitas seperti ini ya, jadi kekuatan gempanya itu diplot dalam bentuk warna-warni ya. Kemudian ini peta percepatan puncak batuan ya. Kalau ini adalah peta kecepatan puncak batuan yang ada di daerah sini.
Nah, ini juga contoh lain ya. Contoh lain gempa NTB tahun 2018. Ya, sama aja ya seperti yang data gempa Aceh, tampilannya sama. Kalau USGS-Gov itu standar lah tampilannya seperti ini ya. Jadi ada magnitud, ada kedalaman ya. Ini kedalamannya juga dangkal, cuma 14 km ya. Kemudian ada peta peak acceleration, peak velocity ya. Petanya biasanya seperti itu yang ditampilkan ya. Nah sekarang kita kan teknik sipil ya. Kalau teknik sipil itu menggunakan data seperti ini ya. Data peta gempa Indonesia. Nah, peta gempa Indonesia itu dari sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada yang dibuat oleh orang Belanda. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Jadi warna merah yang paling tua itu berarti daerah gempa yang paling besar ya. Kemudian makin muda warna merahnya itu berarti makin kecil potensi gempanya. Kemudian tahun 1966 ya, di peraturan peta 1966 itu ada peta gempa seperti ini ya. Peta gempa ini juga ada di peraturan muatan Indonesia tahun 1970. Sekarang namanya peraturan pembebanan Indonesia tahun 2020 ya. Nah, ini peta gempa 2010. Terus 2000 berapa nih? 2002 ya. Nah, saya dulu waktu kerja di konsultan pertama kali pakai peta ini dulu. Terus tahun 2010, 2017 ya, ganti terus petanya. Nah, ini peta 1962 di apa? Di peraturan beton Indonesia ya, udah nggak dipakai lagi. Ini tahun 1966 di peraturan beton Indonesia, peraturan muatan Indonesia tahun 1970 ya. Kemudian ini peraturan untuk gempa ya, tahun 1983 ya. Nah, peta gempanya kan berubah-ubah terus nih. Ini yang tahun 2002 ya. Yang tahun 2002 Indonesia ini dibagi jadi 6 wilayah atau zonasi. Ini wilayah yang warnanya merah ya, yaitu wilayah 6, itu gempanya potensinya paling besar ya. Di mana percepatan gempanya, di sini ada tulisan kecil ya. Percepatan gempanya adalah 0, apa nih, angka 3 atau 5 ya. 0,30 kali gravitasi ya. Kemudian yang oranye nih 0,25 dan kuning 0,2, makin kecil terusnya sampai putih. Nah, jadi bisa dilihat ya dari awal adanya peta gempa pun Kalimantan itu memang relatif bersih dari gempa ya. Cuma ada sebagian kecil aja yang berpotensi kena gempa. Itu pun gempanya kecil nih, yang cuma 0,1 kali gravitasi ya, yang warna biru. Nah, dulu waktu peraturan tahun 2002 masih berlaku ya, di dalam buku peraturan itu ada gambar respons spektra 6 buah set ini seperti ini ya, untuk masing-masing wilayah. Jadi ada wilayah gempa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masing-masing wilayah itu punya 3 gambar respons spektra seperti ini ya. Untuk tanah lunak, tanah sedang, dan tanah keras. Nah, yang sumbu X itu adalah periode gempa ya, atau T. Sumbu Y itu adalah percepatan tanah, lambangnya C ya. Nah, kalau sekarang modelnya nggak seperti ini lagi ya. Modelnya nggak ditulis di buku, tapi ada di website ya. Nah, ini website yang pertama digunakan ya. Website ini juga sudah bukan yang up to date lagi ya, tapi ini pertama kalinya peta gempa Indonesia itu ditaruh di website. Sebelumnya kan ditaruhnya di dalam buku ya. Nah, itu bisa dilihat di RSA Cipta Karya .id dan sendiri 2010. Nah, kenapa peta gempa ini masih dipajang oleh Kementerian PUPR? Karena kita kadang-kadang perlu juga ya untuk cek apakah desain-desain gedung ataupun jembatan yang dibuat dengan menggunakan peta gempa tahun 2010 ya, sudah sekian belas tahun yang lalu itu,
apakah memenuhi peraturan yang berlaku saat itu atau enggak ya. Kan bangunan itu kalau sudah sekian tahun tuh diperiksa kuat atau enggak, terus desainnya diperiksa ulang apakah dulu didesain dengan benar atau enggak dengan peraturan yang dulu berlaku ya. Nah, kenapa kita harus taat aturan seperti itu ya? Karena kita sebagai engineer itu, kalau pekerjaan rancangan kita diperiksa oleh tim tim ahli bangunan gedung ya, kayak APG, ataupun tim ahli jembatan. Nah, Pak Anies Rektor juga ada di situ di tim ahli jembatan ya. Nah, kalau kita merancangnya sudah benar, ikuti aturan yang berlaku pada saat itu ya, kita itu aman. Walaupun ternyata nantinya bangunan yang kita rancang itu ada kerusakan karena gempa gitu ya. Nah, karena gempanya itu mungkin merusak gedung ya, tapi kita lihat dulu peta gempa yang berlaku sekarang ya. Ini kan peta gempa tahun 2010 ya. Di peta gempa yang baru bisa jadi potensi gempanya baru ketahuan ternyata lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya ya. Nah, jadi gedung itu rusak. Kenapa? Karena ternyata di lokasi daerah gedung itu gempanya besar, lebih besar daripada yang diatur dalam peraturan tahun 2010. Tapi kan kita dulu mendesainnya pakai peraturan 2010, yang berarti kita selamat, nggak akan dituntut oleh pemilik bangunannya. Nah, gitu cara kerjanya ya. Jadi seperti itulah tim ahli bangunan gedung ataupun jembatan itu memeriksa ya. Kalau ternyata mendesainnya nggak mengikuti aturan yang berlaku pada saat itu, nah kita bisa kena ya. Nah ini peta gempanya tampilannya seperti ini ya di website. Ini ada beberapa istilah saya tulis-tulisnya di bawah. Apa itu SS, apa itu S1 ya, CRS, CR1. Itu semuanya sebetulnya bisa dilihat di Standar Nasional Indonesia tentang Gempa ya. Nah, yang berlaku itu sekarang yang ini ya, yang di link ini, RSA Cipta Karya PU ID tahun 2021 ya. Nah, di situ ada link langsung ke peta gempa yang terbaru ya. Nah, tampilannya mirip sih dengan yang versi 2010, tapi data gempanya udah diperbarui. Jadi yang semula dikira gempanya daerah jadi suatu daerah gempanya dikirain sedang ya, sesudah data-data gempa yang baru dimasukkan, ternyata baru diketahui daerah situ gempanya besar. Ya. Nah, di website ini kita bisa masukin ya, di sini ada tulisan kecil-kecil. Bisa kita masukin latitude dan longitude-nya, atau bisa juga kita masukkan nama kotanya ya. Di kanvasin kita masukkan nama kotanya, kemudian klik hitung. Nah, nanti keluar gambar seperti ini ya, gambar respons spektra. Nah, respons spektra inilah yang diinputkan ke software SAP ataupun ETAPS pada saat kita mendesain gedung atau jembatan ya. Nah, kemudian oh ya, di sini ada keterangannya. Ini kita bisa save graph and text ya. Jadi ini kan tampilan website, tapi kan kita perlu datanya ya. Jadi kita bisa klik yang ini nih, save graph and text. Nanti bisa ke save, terus dibuka pakai Excel, nanti kita bisa gambar sendiri kurva ini ya, ataupun bisa diimpor langsung ke software SAP atau ETAPS. Nah, kenapa perlu peta gempa baru? Ya, seperti yang saya tadi sebutkan, kan potensi kegempaan itu bisa ketemu itu karena terus-menerus diperiksa ya. Yang semula dikiranya suatu daerah potensinya sedang-sedang saja ya kekuatan gempanya, ternyata sesudah data baru dimasukin baru diketahui itu daerah
gempa besar ya. Nah, ini peta gempa dari katalog Pusat Studi Gempa Nasional Indonesia tahun 2016 ya. Jadi ini peta gempanya di Indonesia penuh dengan lokasi gempa ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pusgen tadi ya, Pusat Studi Gempa Nasional Indonesia, Pusgen itu punya beberapa kelompok kerja ya, atau Pokja. Nah, Pokjanya itu dibagi-bagi banyak. Ada Pokja Geologi, ada Pokja Geodesi, Pokja Geoteknik ya, Geoteknik Sipil, yang apa masing-masing itu punya tugas masing-masing ya. Nah, yang di sini saya perlihatkan fotonya yang Pokja apa nih? Pokja Geologi ya, tim geologi. Nah, Pokja Geologi itu melakukan trenching atau namanya pembuatan parit ya. Trench itu kan artinya parit. Jadi membuat parit, kemudian umur batuan yang ada di sini itu dicek ya pakai apa? Pakai cara carbon dating ya. Nah, makanya di sini istilahnya melakukan trenching and dating. Jadi sesudah bikin parit, diperiksa umur batuannya ya. Nah, di sini itu ada beberapa lokasi yang sudah dilakukan ya. Ini cuma sebagian lokasi aja. Sebetulnya se-Indonesia juga diperiksa, bukan cuma di daerah ini aja ya. Cuma foto ini tentang daerah di 6 lokasi ini aja. Nah, kemudian Pokja Seismologi ya. Kelompok kerja seismologi juga melakukan tugasnya. Mereka memeriksa faktor pergeseran epicenter ya. Nah, kita orang teknik sipil nggak belajar sampai ke arah situ, tapi kita cukup tahu bahwa di Pusat Studi Gempa Nasional itu berbagai pokja itu bekerja sama ya untuk menyatukan data sampai akhirnya jadilah peta gempa Indonesia ya. Nah, Pak Widiantoro ini dosen teknik geofisika ya. Nah, jadi orang teknik geofisika itu bergabung dengan orang teknik geologi, masuknya ke kelompok kerja seismologi. Nah, ini Pokja Geodesi ya. Pokja Geodesi itu mengukur posisi tanah, apakah bergeser atau enggak gitu ya. Nah, di sini ada foto-foto contoh kerja mereka ya. Ada yang ke Flores, ke Padang, ada yang ke Pulau Mentawai ya. Pulau Mentawai itu kan gempanya besar di sana. Nah, jadi semuanya kerja ya. Nah, kemudian ini ada hasil kerja Pokja Seismologi. Nah, kalau kerja orang seismologi ada juga yang seperti ini ya. Jadi satu section atau satu penantang bagian utara Sumatera ini ya dipotong ya. Nah, kemudian dianalisis pakai apa ya model percepatan tanah secara 3 dimensi ya. Saya juga kurang paham. Ini yang nerangin waktu itu Pak Widiantoro, orang teknik fisika ya. Dengan caranya beliau dan timnya, mereka itu berhasil mengeplot ya. Ini sumbunya itu kedalaman, sumbu X-nya itu kecepatan kecepatan tanah ya. Tapi di sini mereka nggak nulis ininya apa satuannya apa ya. Kan nggak mungkin kecepatan tanah 800 km per jam ya. Saya juga kurang paham nih. 800 apa ini saya juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas mereka bisa ngeplot seperti ini ya, kemudian bisa tarik garis apa ya namanya tren ya, trennya itu seperti ini ya. Jadi bisa tahu bahwa ini adalah apa bentuknya apa lempeng ada di sini ya. Nah, bentuk lempeng ada di sini itu seperti ini bentuknya gitu ya. Kedalamannya yang ini 0 yang di permukaan terus sampai ke sini. Nah, ini kedalaman 200 sekian kilometer ya. Kemudian yang di section 5 misalkan ya, kalau dipotong berarti bentuk lempeng atau plat
benuanya seperti ini, gitu ya. Nah, itu kerjanya orang tim Pokja Seismologi. Nah, ini masih pekerjaannya apa ya? Ini masih seismologi atau geoteknik ya? Kalau nggak salah ini kerjaannya, oh ya, Pak Masud Ihsan ya, berarti geoteknik. Nah, Pak Masud Ihsan ini teknik sipil, bidangnya geoteknik. Nah, beliau ini meriksa data-data tapi sekian banyak kesamaan. Jadi beliau tuh kelompokkan kesamaannya, ada kesamaan nomor 1, 2, 3 itu satu kelompok ya. Kemudian kesamaan yang nomor 1, 2, 3 warna merah ini satu kelompok juga ya. Semuanya itu beliau periksa untuk bisa apa mengecek data bentuk lempengnya itu ya. Nah, ini cara orang teknik sipil geoteknik ya. Kalau tadi kan caranya teknik geologi dan teknik fisika. Ini caranya orang geoteknik. Nah, ini juga data dari Pak Masur ya. Jadi Pak Masur juga punya data tentang pergerakan kecil-kecil tanah ya. Ini bukan lempeng nih, tapi apa ya? Fault itu kan patahan ya. Jadi misalkan di Pulau Jawa itu ada patahan seperti ini ya, patahan tanah. Nah, di sini itu ada yang namanya patahan lembang ya, yang sering-sering disebut sama orang geologi, patahan lembang tuh berpotensi bikin gempa gitu ya. Nah, terus ada patahan Cimandiri. Ini semuanya ada datanya, kekuatannya sekian ya, misalkan magnitudo 6 ya, 6,8 ya, magnitudenya 6,8. Nah, di sini ternyata patahan lembangnya nggak bergerak, nggak ada ya, 0 mm per tahun gitu ya. Kemudian yang lain lagi misalkan ya, patahan Pemalang ya, magnitudenya kekuatannya 6,3 dan gerakannya 0,1 mm per tahun ya. Nah, ini Sumatera ya, semua ada datanya. Jadi data-data ini dikumpulin. Nah, kemudian datanya itu untuk mengupdate peta gempa secara terus-menerus ya. Nah, ini adalah adanya kejadian gempa-gempa signifikan yang belum diakomodir di peta sebelumnya. Nah, jadi data ini kan tahun 2016 ya yang masuknya. Nah, ini baru dimasukkan ke peta gempa versi tahun 2017 yang sekarang kita gunakan. Nah, ini juga inputan peta gempa ya. Ini kan ilmunya orang geologi ya. Pak Asrul Rifat itu orang geologi. Nah, jadi ini sekedar kita tahu aja bahwa peta gempa yang biasa digunakan oleh orang-orang bidang teknik sipil itu asal mulanya adalah data-data seismologi seperti ini ya. Nah, ini ya data-datanya. Nah, sekarang kita masuk ke skala kekuatan gempa ya. Yang sering kita dengar itu Richter ya. Misalkan kita dengar berita di TV atau YouTube atau dimanapun ya. Sekian skala Richter gitu, kekuatan gempanya ya. Tapi ada juga yang namanya intensitas Mercalli ya. Jadi di sini kita baca dulu ya keterangannya. Skala besarnya atau magnitudo Richter dikembangkan tahun 1935 oleh Charles F. Richter dari Institut Teknologi California sebagai perangkat matematika untuk membandingkan ukuran gempa bumi. Ya. Nah, basisnya itu adalah logaritma amplitude gelombang yang direkam oleh seismograf. Penyesuaian termasuk untuk variasi jarak antara berbagai seismograf dan epicentrum atau pusat yang ada di permukaan ya, pusat gempa yang pas di permukaan bumi. Jadi kan pusat gempa itu di dalam bumi. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke atas permukaan bumi, di permukaan bumi itu namanya epicentrum ya. Jadi penyesuaian termasuk untuk variasi jarak antara berbagai seismograf dan epicentrum gempa bumi. Nah, pada skala Richter besarnya dinyatakan dalam bilangan bulat dan pecahan desimal ya. Misalkan 6,3 ya. Nah,
sebagai contoh ya, magnitudo 5,3 dapat dikategorikan sebagai gempa bumi berkekuatan sedang, dan gempa berkekuatan tinggi dapat dinilai sebagai magnitudo 6,3 ya. Karena menggunakan basis logaritmik, setiap peningkatan angka setara dengan peningkatan 10 kali lipat kekuatan gempa dalam amplitudo yang terukur. Jadi, kalau kita dapatkan data ya, atau mendengar data, bahwa gempanya itu magnitudenya 6,3, berarti kekuatan gempanya itu adalah 10 kali lebih kuat daripada gempa yang magnitudenya 5,3 ya, maksudnya seperti itu. Dan magnitudo 6,3 ini adalah 20 kali lipat lebih kuat daripada gempa yang magnitudenya 4,3 ya. Karena naik satu angka magnitudo berarti kekuatannya naik 10 kali lipat. Nah, sebenarnya perkiraan besarnya energi, setiap peningkatan nilai skala magnitudo sesuai dengan perluasan sekitar 31 kali lebih banyak energi daripada nilai yang sebelumnya. Nah, ini ada tabel ya. Yang paling kanan tabel. Nah, kita lihat dulu ya. Yang paling kiri ini skala Richter ya. Jadi di sini ada keterangan bahwa setiap kali naik satu skala, magnitudenya itu 10 kali lebih besar energinya ya. Jadi yang magnitudo 5 itu 10 kali, tadi saya salah ya, bukan 20 kali kalau satu angka turun ya, tapi bisa sampai 100 kalinya ya. Jadi contohnya skala Richter 5 itu kekuatannya 10 kali lebih kuat daripada yang 4 skala Richter ya. Yang kekuatannya 5 skala Richter itu 100 kali lebih kuat daripada yang kekuatannya 3 skala Richter, ataupun 1000 kali lebih kuat daripada yang skalanya 2 skala Richter ya. Nah, sebagai gambaran ya, contoh, kalau menurut skala Richter 0 sampai 1,9 skala Richter itu nggak kedeteksi seismograf ya. 2 sampai 2,9 lampu bisa goyang ya. Terus sampai naik skalanya ya. Nah, kanan ini skalanya Richter ya. Jadi kalau kata misalkan pertama kali itu skala skala 8 ya. Skala 8 dinding panel sudah kelempar keluar dari rangkanya ya. Jadi antara balok dengan kolom itu kan ada pasangan dinding bata ya. Nah, pasangan dinding batanya itu udah lepas dari kerangkaan balok dan kolom. Kalau kata Mercalli itu skala 8, kalau kata Richter itu skala 5,5 ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kadang-kadang saya dengar pertanyaan orang ya, bangunan ini kuatnya kena berapa skala Richter? Nah, jawabnya gimana? Ya, sebetulnya kalau ingin jawabnya teliti ya, menjawab dengan data yang betul, maka kekuatan gempanya itu, datanya itu dimasukkan dulu ke dalam software, terus modelin ulang bangunannya, baru kita tahu bangunan itu kuat atau enggak gitu ya. Nah, itu cara yang paling akurat untuk tahu apakah suatu bangunan itu kuat kalau misalkan kena sekian skala Richter ya. Nah, jadi misalkan ada di berita ya, di daerah Cianjur misalkan ya, skala Richternya 5. Nah, kemudian kita buka peta gempa ya, daerah Cianjur, ambil data respons spektranya yang tadi ini ya, data respons spektranya ambil dari peta gempa yang di website ya. Nah, buka website ini ya, cari daerah Cianjur ya, ketik aja Cianjur, terus klik hitung ya. Nanti kan keluar respons spektra. Nah, respons spektra ini masukin ke software SAP, modeling bangunan yang ditanyakan. Nah, terus kita bisa cek apakah bangunannya kuat atau enggak. Nah, itu jawaban yang akurat ya. Tapi kalau kita mau jawabnya cepat ya, kita jawab aja pakai ini ya. Berapa sekali bangunan mulai runtuh, kita lihat di sini ya. Kalau skala 5 Richter itu orang-orang keluar ya,
Kemudian kerusakan bangunan bervariasi tergantung pada kualitas konstruksi ya. Nah, kualitas konstruksi kan macam-macam ya, ada yang dibangun dengan baik, ada yang enggak ya. Jadi kita bisa katakan bahwa skala 5 inilah, Richter skala 5 inilah yang jadi batas ya. Kalau bisa melewati skala 5 dengan baik, berarti bangunannya masih kuat ya. Tapi sekuat-kuatnya bangunan juga nggak akan bisa apa ya, kalau gempanya sangat besar ya. Jadi yang disebut kita merancang bangunan tahan gempa itu ya, kita kan mendasarkannya pada peta gempa Indonesia. Nah, peta gempa Indonesia itu dibuatnya itu berdasarkan probabilitas bahwa gempanya terjadi setiap 1.200 tahun sekali. Nah, jadi bisa dibilang desainnya sudah cukup aman ya kalau kita mengikuti beban gempa yang ada di peta gempa untuk jadi patokan pada saat mendesain suatu bangunan gedung ataupun jembatan ya. Nah gitu. Nah ini ada beberapa link yang mungkin perlu ya. Di peta gempa yang lama yang tahun 2010 dan 2021 itu adanya di sini ya, nanti di dalam sini itu ada cabangnya. Mau pilih yang 2010 atau yang 2021 ya. Tapi kok mau langsung klik aja yang ini ya. Terus kalau program peta itu ada di sini ya. Ini linknya Pusgen ya. Nah, saya juga punya link sendiri di Google Drive saya ya yang ini. Tapi saya pernah bandingkan ya, respon spektra yang ada di peta gempa tahun 2021 itu beda dengan respon spektra yang ada di peta gempa. Nah, berarti kemungkinannya adalah di website yang RSA Cipta Karya PUPED ini, data gempanya itu udah diperbarui, tapi softwarenya enggak ya, karena memang yang resmi diluncurkan itu yang ini memang yang ada di website ya. Jadi kalau mau akurat, pakailah data yang langsung dari website, bukan yang dari software ya. Terus kalau ingin tahu laporan-laporan tentang kegempaannya yang terjadi di Indonesia ya, yang dibuat oleh Pusat Studi Gempa Nasional itu ada di sini ya. Terus buku peta gempa 2017 ada di sini. Terus kalau ini untuk iseng-iseng aja ya, kalau nggak dibaca juga nggak apa-apa ya. Ini materi lokal karya virtual, megastruktur dan infrastruktur tahan gempa Indonesia. Terus ini YouTube-nya ya. Jadi kan kalau lokal karya ada materi PDF, nah ada di sini ya. Ada juga rekaman YouTube. Nah, rekaman YouTube-nya ada di sini gitu. Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak mengenai materi tadi? Gimana materinya? Ada yang kurang jelas nggak? Materinya bisa di-download langsung di itu ya, di website e-learning, ada linknya. Minggu depan itu tanggal 7 April itu tanggal merah ya, jadi kita harus geser ganti hari. Maunya hari apa? Kira-kira hari apa FK bisanya? Kalau untuk jadwalnya itu gimana, kembali ke hari Kamis saja, Bu? Hari Kamisin jam berapa? Pada jam 8 pagi, Bu. Oh, Bu Ida gimana? Bu Ida katanya Kamis jam 8. Udah selesai belum Bu Ida? Bu Ida sudah selesai, Bu. Tinggal ujian saja, Bu. Oh, ujiannya kapan katanya? Nah, Nanti, Ibu Ida menyesuaikan waktu Ibu. Kalau Ibu ambil hari Kamis, Bu Ida mau ujiannya hari Selasa, Bu. oh Selasa. Oh ya saya Kamis nanti masuknya ya. Kamis minggu depan.
Terus kan saya ngajarnya mesti 4 kali ya, sedangkan kita itu tinggal 3 kali pertemuan lagi. Jadi kalau bisa sih ada 1 minggu yang isinya kita 2 kali kuliah gitu. Nanti tolong dipikirin dulu aja ya, mau kapan tambahan kuliahnya itu, karena kita April tuh cuma tersisa 3 kali, sudah, April tuh ini kan satu pertemuan pertama ya. April itu cuma ada 2 minggu untuk kuliah gitu. Jadi mau tambahannya kapan untuk tambahan 1 kali kuliah gitu maksud saya. Nanti dibicarain sama ketua-ketua kelas yang lain dulu ya, Eva ya. Iya, baik Bu. Udah pada ngisi presensi belum di website e-learning? Isi sendiri aja ya. Nah, sekarang saya mau screenshot ya. Coba nyalain kameranya. Nah, saya screenshot yang halaman pertama dulu ya.